Kita sama-sama tahu Nia ini anak yang baik dan Nia ini anak yang rajin, anaknya sopan. Semoga husnul khotimah. Ya Allah, semakin hari penyakitku semakin parah ya Allah. Sudah hampir 4 bulan ini menderita penyakit seperti ini. Kasihan anakku sini ya, harus pedagang gorengan dari pagi sampai malam. Belum lagi kerjaan rumah yang banyak. Pak. Iya nih ya. Bapak kenapa? Oh bapak nggak apa-apa kok, cuma batuk biasa. Tapi batuknya semakin parah, Pak. Enggak nih ya, ini batuk biasa aja kok. Oh iya nih ya, Iya, Pak. nanti jangan lupa ambil dagangan di rumahnya Pak RT. Iya, Pak. Ini juga Nia mau berangkat ke sana. Maaf ya nih ya, saat ini keadaan bapak seperti ini. Nia harus mencari nafkah untuk makan kita karena keadaan bapak seperti ini. Gak apa-apa, Pak.
Memang keadaannya seperti ini. Kalau bukan Nia, siapa lagi? Kalau gitu nih pamit dulu ya Pak. Oh iya, hati-hati ya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, lindungi Nia anakku ya Allah, dan lancarkanlah dalam usahanya ya Allah. Biar Pak RT juga merasa senang punya karyawan seperti dia. Dia begitu rajin, hidup berdua sama bapaknya. Dia kerjanya gigih. Seharusnya kan seusia dia itu masih senang-senangnya gaul, nongkrong sama teman-temannya yang lain. Tapi dia sangat rajin anaknya. Salut saya sama dia. Ya. Semoga tuh anak hidupnya makin berkah. Kalau dagang semakin semangat kan, ekonominya jadi lebih baik, lebih bagus lagi. Anak begitu rajin. Semoga dia dapat pendamping hidup yang bertanggung jawab, bisa nyenengin dia, nyenengin keluarganya. Lagi cuma hidup berdua-dua dengan bapaknya, Paul. Mudah-mudahan nih dapat suami yang ekonominya mapan, bertanggung jawab dengan keluarga, bisa nyenenginnya juga. Laku dan habis ya Pak RT. Amin, mudah-mudahan habis. Nah ini ya, kalau nanti pas keliling ada warga atau anak muda, nah kan tuh biasanya tuh yang di depan agak rese tuh. Nah kalau dia rese atau minta jatah ke Nia direcokin dagangannya, nanti jangan sungkan-sungkan ya lapor ke Pak RT ya.
Iya Pak Langsung RT. aja pulang. Iya dah. Ya udah kalau gitu Pak RT, mumpung masih pagi, Nia mau lanjut dagang aja deh biar cepet habis dagangannya. Ya udah nih. Mudah-mudahan dagangnya laris manis. Mari Pak RT. Ya Nia. Gorengan Bu, gorengan. Nia. Udah cakep, rajin. Emang bener-bener anak yang baik. Anak yang berbakti. Salut dan cinta. Gorengan Bu, gorengan. Gorengan Bu. Neng, gorengan Neng. Gorengan Bu, gorengan. Gorengan apa, Neng? Gorengan. Iya Bu, banyak. Beli gorengan Bu. Berapaan ini Neng? 2.000-an. 2.000-an. Oh, boleh. Abang mau yang apa? mana? Ini aja dah. Ini. Ya boleh. Satu. Bentuknya tuh. Yang mana ayo pilih? Satu aja. Ini aja, ya. Ini 2.000. Iya, 2.000 semua Ini Bu. satu. Makasih. Ini uangnya. Iya, terima kasih. Wah, kayaknya kelihatannya enak nih gorengannya. Enak juga gorengannya. Kamu buat sendiri? Enggak Bu, dari Pak RT boleh ngambil. Boleh ngambil, tapi enak juga ya. Enak. Abang lagi, Bang. Iya Pak. Sekali aja dulu ya. Nia. Mau dong 5 biji. Boleh. Ya, apa aja Pak? Campur aja ya. Kasih cucurnya Nia. Cucurnya satu aja. Satu aja. Nah, ini nih. Ini. Dadar gulung tuh. Ya, sisain campur. Ini Pak gorengannya. Tapi maaf Pak, yang kemarin juga kan belum bayar. Apa mau sekalian aja bayarnya sekarang? Apa nih ya? Yang kemarin-kemarin. Kapan gua utang nih ya? Gua baru mau utang karang doang ini. Lu masih kecil aja lu suka nagih-nagih lu. Gua merasa utang juga. Kagak. Baru dagang segini aja lu udah berani-beraniannya lu. Lah nih ya. Lu bikin malu gua di depan ibu-ibu aja lu. Lu sini. Sini. Ah. Pak, jangan. Gimana ya? Oh, ibu-ibu udah belum ya belinya? Udah. Lagi aja ya. Iya Bu. Sabar, Bang Tatang yang nggak pernah kayak gitu. Ya, dirapihin. Keliling lagi, di tempat lain banyak yang beli. Permisi ya Bu. Iya. Hati-hati ya, Neng. Iya Bu. Gorengan Bu, gorengan. Panas banget. Gorengan Bu, gorengan. Kok sepi gini sih ya? Gorengan Bu. Bu, gorengannya Bu. Malah panas kayak gini lagi. Gorengan. Gorengan Bu. Iya Bu.
Ini Bu, ada kroket, onde-onde, ada cucur. Apa lagi Bu? Udah. Jadi 6.000 Bu. Yang gitu. Iya, makasih ya Bu. Kasih banget. Gorengan Bu, gorengan. Pagi hari yang indah, cuaca mendung, air pun jatuh, rintik-rintik hujan menemani pagi ini. Ahai. Aduh. Tapi gimana nih ya? Mau jadi bingung dah. Masalahnya kok lagi enak hati kalau nagih iuran ke rumah Bapak Ul. Ya tahu sendiri kan ekonomi dia tuh kayak gimana. Apalagi sekarang ditambah musibah, dia lagi sakit, sedangkan anak satu-satunya cuma berjualan gorengan. Apa gue bilang aja kali ya ke RT ya, mending gak usah ditagih iurannya. Tapi masalahnya kalau nggak ditagih, ya itu bakal gaji gua juga sebagai pengaman kampung. Nah, kalau gua nggak setoran ke RT, lah gua siapa yang gaji? Jadi bingung gua kalau begini. Tagih kagak, tagih kagak, tagih kagak. Tapi gue nggak enak juga kalau nagih dia. Masalahnya kan ekonomi dia aja lagi kayak gini, ditambah kena musibah. Apa iya dia ada duit buat bayar iuran? Tapi coba dulu kali ya. Namanya rezeki orang kan kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu dia punya duit kali buat bayar iuran. Tapi menes nagih dia teh. Lagi enak hati. Ngeliat kondisinya yang sekarang aja kayak udah, aduh gimana ya. Ke rumahnya jangan ya. Tapi kalau gue gak ke rumahnya, kalau gue nggak dapet setoran buat iuran, gue orang digaji sama si RT. Udahlah, dengan berat hati kita coba aja. Mudah-mudahan aja ada orangnya. Suaranya sih ada kayaknya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Pak Ansip. Pak Paul. Silakan duduk Pak Ansip. Iya.
Maaf Hansip, tumben datang ke tempat saya. Ada apa ya? Jadi begini Pak Paul, ya saya kan yang namanya aparat ya, hanya menjalankan tugas. Kedatangan saya ke sini sebenarnya saya dengan berat hati mengalami kedatangan saya kemari Pak. Ya enggak lain enggak bukan ini mah biasa menarikin iuran. Ya barangkali aja ya namanya rezeki orang kan nggak ada yang tahu. Barangkali Pak Paul udah ada buat bayar iuran. Maaf Hansip, untuk saat ini saya belum bisa membayar karena keadaan saya tahu sendiri, kurang sehat. Dan anak saya juga, si Nia, belum pulang dagang, Pak Hansip. Ya memang sih ya Pak, saya menagih iuran ke rumah Bapak ini juga dengan gimana ya, saya juga sebenarnya nggak enak nagihinnya dengan kondisi Bapak yang sekarang ya. Tapi ya gimana Pak, ini juga kan yang namanya kewajiban buat membayar iuran di kampung ini. Iya Pak Hansip, saya juga ngerti kewajiban saya membayar iuran. Tapi Pak Hansip kan bisa maklumin dulu saat ini karena keadaan saya kurang sehat. Saya juga malu Pak Hansip lihat anak saya berdagang untuk makan. Ya, Pak Hansip bisa kan mengerti? ya kalau masalah itu ya Pak ya, mungkin nanti bisa saya pertimbangkan ya untuk bicara sama RT. Sebenarnya saya juga kesini dengan sangat berat hati Pak, dengan melihat kondisi Bapak yang sekarang ini, yang seperti ini. Saya juga sebenarnya nggak tega Pak buat nagih-nagih iuran kayak gini ke Bapak. Tapi ya mau bagaimana, gaji saya kan di situ Pak. Tapi kalau Pak Hansip sih tega nggak tega harus menjalani perintah Pak RT. Karena itu kewajiban warganya untuk bayar iuran. Ya, tapi juga harus mengerti dengan keadaan saya saat ini. Nanti juga saya akan mencoba nemuin Pak RT. Ya mudah-mudahan aja ya Pak ya, Pak RT bisa mengerti dengan keadaan Bapak. Karena kan ya anak Bapak juga kan berjualan dagang gorengan juga dari istrinya Pak RT. Ya mudah-mudahan aja apa nanti bisa ya dari situ mungkin ya, kalau Bapak setuju juga itu juga mungkin untuk bayar iurannya dipotong dari gajinya berjualan gorengan, mungkin dari situ. Kalau mungkin kalau RT sih memang sangat bijaksana ya, mungkin bisa aja sih Pak. Ya mudah-mudahan Pak RT mau mengerti dan punya kebijakan. Karena saya belum bisa bayar iuran untuk bulan ini, Pak Hansip. Kalau saya sih yakin ya Pak ya, kalau Pak RT itu ya memang bijaksana orangnya. Ya mudah-mudahan aja dia bisa mengerti dengan keadaan Bapak yang sekarang, dan dia bisa memaklumi dengan kondisi Bapak yang sekarang, dan bisa meringankan untuk Bapak tidak membayar iuran di bulan ini. Oke dah, kalau gitu saya mau lanjut dulu nih ya, mau nagih iuran yang ke warga lain ya. Oh iya, silakan Ya, Pak Pak. Didi. Yuk, Maaf mari, ya Pak Didi ya. Yuk. Gorengan. Gorengan.
Gorengan. Minggir lu, mau mati lu. Ya Allah. Ini gimana? Gimana bilangnya sama Pak RT? Ya Allah. Ya Allah. Jahat banget orang. Gimana bilangnya ke Pak RT masalah hutang pas satu tadi sama kemarin-kemarin. Udah kehabisan cara buat nyari alasan lagi. Harus pakai alasan apa lagi? Ya Allah, kenapa sih pulang-pulang kok jadi merenung seperti itu? Pasti ada masalah. Ya, kamu kenapa nak? Daganganmu sudah habis. Alhamdulillah Pak, laku. Tapi belum habis. Tapi Nia bingung dengan Pak Sata. Dia tadi ambil dagangan Nia lagi. Sudah kelima kalinya dia ngambil dagangan Nia. Belum bayar-bayar. Sampai hari ini juga. Nia bingung Pak. Bilang ke Pak RT-nya harus gimana. Sudah, Nia tenang aja, masalah Pak Sata. Biar nanti Bapak yang ngomong sama dia baik-baik. Karena masalah ini, biar menjadi masalah Bapak, Nia tetap dagang-dagang aja. Tapi Pak, takutnya kalau Bapak sama Pak Sata ngobrol, takutnya jadi malah ribut Pak. Sudah, Nia tenang aja. Ini urusan sesama orang tua. Barangkali aja kalau Bapak yang ngomong sama dia, dia akan membayar. Tapi kan Bapak tahu sendiri Pak, Pak Sata itu orangnya kayak gimana. Ya itu tergantung dengan omongan kita nanti Nia. Niat Bapak baik kok sama dia. Mau nanyain hutang. Terus Nia mau lanjut dagang lagi. Iya Pak, nanti nih lanjut dagang lagi. Nih sekarang cuma istirahat sebentar aja. Ya udah, Nia fokus berdagang. Biar nanti Bapak
yang ke rumahnya Pak Sato. Iya, Ya udah Pak. Bapak salin dulu, Bapak langsung ke rumah Pak Sato. Iya Pak, hati-hati Pak. Iya ya nak. Pak Sato tega-teganya. Tahuan ya dagang gorengan cuma segitu, pakai nggak dibayar, diutangin lagi. Aduh, biar saya temuin dia. Saya mau ngomong baik-baik sama dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sata. Pak Sata, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sata. Assalamualaikum Pak Sata. Halo. Apa? Sata, saya kesini cuma mau nanyain utang gorengan Pak Sata. Baru gorengan. Gue lagi enak-enak tidur. Berani-berani nyelung bangunin gua. Gara-gara utang. Masa lu tahu aja. Gua utang mobil tuh jutaan tiap bulan gue bayar. Kagak berani nagih. Ini tibang utang gorengan 5.000. Berani-beraninya nagih. Lu ngatain gua miskin? Kagak kuat bayar utang gorengan? Bukan begitu Pak Sata. Saya Bukan gitu apanya? Hah? Sata, Apa? saya datang ke sini mau ngomong baik-baik Pak Sata. Memang Pak Sata mampu membayar angsuran mobil yang berjutaan. Tapi kenapa gorengan anak saya yang harganya 5.000 nggak mau dibayar Pak Sata? Murahan mana Pak Sata? Gorengan anak saya sama mobil ini pasti murahan gorengan saya kan? Kenapa nggak mau dibayar? Pak Sata kan tahu Pak Sata. Simia itu cuma kuli dagang sama PRT Pak Sata. Coba kalau begini, dia setoran dari mana? Apa Pak Sata mau nalangin untuk setorannya? Kan enggak kan? Pul, gua bukannya kagak mau bayar lagi tadi masalah gorengan. Lu kan tahu sendiri kalau gua jarang megang duit recehan. Tadi gua mau ke warung mau beli rokok, nggak taunya ada sini ya lagi jualan. Nah di situ gua mau bayar, tapi gua nggak punya duit kecil. Kalau gua transfer kan kagak mungkin. Kan lu sama anak lu kagak bisa misalnya gua transfer. Saya kasihan sama anak saya Pak Sata. Dagang gorengan untungnya nggak seberapa. Ini malah diutangin sama Pak Sata. Ya udah saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ul. Saya bang gorengan 5.000 aja. Galer permasalahan. Kurang tidur aja loh. Hai Nia, cantik banget sih hari ini. Mau beli gorengan Bang? Enggak, aku cuma maunya kamu. Kamu kenapa sih gak mau jadi pacar aku? Padahal kamu cantik loh. Nih, Maaf Bang, jangan ganggu aku Bang. Aku cuma mau jualan.
Ya aku kan pengen ngebantu kamu. Emang kamu nggak capek apa? Tiap hari dagang kayak gini. Coba kalau misalnya kamu jadi pacar aku, pasti kamu nggak capek kayak gini. Maaf bang, di sini Nia cuma mau jualan, bukan mau pacaran. Apaan kamu ngomong nih ya? Hah? Kamu Jangan ngomong bang. apaan? Hah? Ki, Apa-apaan? Kamu lu Sip? apa-apaan lu? Dagangan orang main lu buang-buang be lu. Ya elah, lu mah cuma hansip. Buset, hansip-hansip gini gua aparat, Ki. Aparat apaan? Ya macam-macam sama warga gua lu. Ya elah, cuma hansip kampung Ge, belagu banget lu. Gua laporin perbuatan lu ke RT lu, Ki. Laporin, Macam-macam gaya lu. laporin. Lu udah keterlaluan, Ki, kalau begini, Ki, lu, Ki. Lagu lu udah Gimana ini Hansip? meresahkan warga gua lu. Ki, lu dengerin ya. Perbuatan lu ini bakal gua laporin ke RT. Laporin. Udah nih ya, sekarang pergi. Biar ini urusan Pansip. Ya elah, lu mah Sip, cuma bisa ngadu doang. Sip. Mendingan kalau sama ngelebihin nyali kita berantem sini. Berantem sama lu. Cuma ngabisin energi gua doang. Ya elah, bilang aja lu takut. Dasar pengecut. Sih. Dari dulu nggak pernah berubah bocah kelakuannya. Dulu si Lina, si Amira, sekarang si Nia. Liatin aja Ki, bakal gue laporin ke RT. Udah kebangetan emang si Riki nih. Assalamualaikum, Teh. Assalamualaikum. Motor ora ada nih. Apa dia pergi kali ya? Assalamualaikum, Teh. Salam. Teh, udah. Ada apa sih? Duduk dulu, Teh. Lah, rumah gua lu nyuruh duduk. Ada yang masih omongin ini, Teh, soal si Riki. Riki. Ini yang katanya jamet. Duduk dah. Lah, ini peci siapa? Lah, peci gue ini lagi nih ya. Lihat banyak amat peci, Teh. Buat lo sih. Terima kasih ya rajin sholat sih. Alhamdulillah. Jadi begini, Teh. Jadi kita tahu kan si Riki. Riki yang bocah muda. Yang bocah berandalan itu, Teh. Yang songong. Iya, bukan songong lagi, bocah udah batu palanya itu. Nah, apa itu dia? Nah, tadi saya mau kemari ngeliat si Nia itu karyawan PRT bukan yang jualan gorengan? Alah, iyalah sini aku ngambil gorengan di sini sama bini gua. Tadi saya mau kemari kepapakan dia itu nggak tahu lagi ngapain si Riki itu ya. Saya ngeliat dari jauh, dia itu main rambet be itu tempat kue langsung dibanting be itu. Dagangan sini ya? Lah iya, udah ampar-amparan. Lah, bocah laguan apa ya? Saya bingung sama bocah itu, Teh. Bocah kagak ada kapok-kapoknya kali ya. Tapi udah lu tegur tadi. Lah, unggal ketemu guys saya tegur bae, Teh. Lah kan bocah itu mau nantangin bae. Emang rada songong dia sama bocah itu, rada nangis lagunya. Asbak ambilin deh. Kopinya kagak ada, Teh. Korek mati lagi tuh mah. Mati ini mah, Teh, koreknya. Terus bagaimana ini, Teh, masalah si Riki? Nah, saya mau bingung banget ngadepin dia. Nah, ini gue bagaimana katanya nih? Kok kagak ada koreknya ini? Tadi korek yang rokok korek gue yang gua kasih gimana? Rokok korek gue gimana sih, Teh? Korek gua tadi kan gua kasihin ke lu. Saya buang no, kan katanya mati. Ah, buset. Lu mah bener sih, mau mati bisa jadanan itu. Udah bener lagi. Rokoknya kalau ada koreknya masukin lagi dah. Masukin lagi dah. Bener ini mah. Aduh, kalau korek mati. Gimana ngomong-ngomong itu si Riki? Jadi ya. Nah, ada yang saya nanya begitu, Teh. Ini saya udah laporan mulu.
Apa gimana ini tanggapan RT mengenai itu bocah? Emang itu bocah ya udah nggak ada orang tuanya. Namanya udah meninggal. Iya, ini. Bapaknya kan tinggal pergi, bapaknya kerja. Jadi dia bingung gua mau laporan ke siapa. Jadi begajulan gitu bocah ya. Iya jadi bader begitu bocah. Tadi mah alim banget bocah itu. Lagi emaknya masih ada mah. Gua ada pangbaynya bocah di kampung ini dia mah. Paling nurut si Rizky sama orang tuanya. Nah itu bisa begitu? Karena apa dah? Pas semprakan bapaknya kawin lagi katanya mah. Dia jadi begajulan. Orang seneng apa gimana gitu? Iya. Udah karena begini ya. Dianya aja nanti lu paranin ya, bilang dipanggil sama gua. Ya, sini aja ke rumah gua. Suruh ke rumah apa ke kantor nih? Di rumah aja dah. Ke rumah? Rumah aja. Kalau di kantor takut nggak enak. Banyak ada staf lah. Ya enak kita ngomongin takut dia malu. Makanya udah apa? Suruh kesini aja. Sekarang nianya mana? Sini tadi kayaknya itu udah mau jalan pulang teh. Dipegat itu sama dia. Naik motor gerang-gerung itu bocah. Lah terus dagangan apa gimana itu? Tahu. Kayaknya mah dagangannya mah alhamdulillah ya udah tinggal sedikit. Saya lihat mah tadi yang dijatoin sama si Ricky itu dibuang, dilemparin apa diapain tuh. Saya langsung lari. Saya kata saya, lah buset lu Ki. Nah kebangetan banget dagangan orang Ki. Itu malah nunjuk-nunjuk saya, malah nantangin Bang. Cenang nih lagunya itu mau kudu dibawa ke barak militer kali ya, sama KDM kali ya. Kudunya mah teh kalau punya bela mah punya bela, kalau punya nomor bela apa? Iya KDM. Jadi ya ada KDM. Ada. KDM apa? Kang Deddy Mulyadi. Beda emang Kang Dedinya. Orang staf desa juga jadi. Staf desa itu bukan gubernur. Jadi ini saya cari nih. Panggil aja dah. Suruh kemari. Tungguin atuh. Ya, beliin gua korek ya. Ini tuh gua. Iya udah. Gantiin ntar tuh sama kopi. Udah rapi. Tungguin teh. Iya tenang. Benar si Ricky mah dah pusing aja. Teh orang teh. Apaan sih buluk? Oh, gila lu, gua vlogin mampus lu. Duduk Ki. Iya. Tip, duduk lah, mari. Duduk. Masih saya di sini Ki. Lu mari Ki. Tadi korek gua. Yang suruh beli. Nanti korek ya. Teh. Kasih ya. 2.000 teh. Tar gampang. Rapi dah. Ini kampung. Emang kampung kekuasaan lo. Lu jangan nunduk aja kalau. Dengerin no. Lu jangan nunduk aja. Lihat muka gua. Iya, teh. Gak ada teh, tadi mah cuma bercanda teh. Bercanda sih lu, jangan kelewatan begitu. Sini ya kan anak perempuan. Jangan lu cuma bisa berani sama perempuan doang. Ini kan kamu bukan kampung bapak moyang lu. Ki, Iya, lu dengerin gua ngomong gak sih? Dengerin Pak. Tidur lu. Iya. Sini itu kan dagangannya ngambil sama gua. Iya Pak. Dagangan bini gua itu. Ya kan? Lu jangan beraninya sama perempuan, Bi. Ini kampung punya aturan. Jangan seenak jidat lu aja lu. Awas sekali lagi ya. Lu berani macam-macam sama sini ya. Iya Pak. Kan dulu mah lu pinter ngaji, bahaya orangnya. Ngapa lu sekarang jadi begini? Lu mah kalau dibilangin angguk-angguk doang. Angguk-angguk doang ke burung pelatuk. Nyautin. Iya Pak, sebelumnya saya minta maaf Pak. Saya salah.
Awas, lu jangan sekali-kali lagi ganggu-ganggu Nia. Iya Pak. Apalagi lu sampai berbuat kasar. Iya. Ya, Iya Pak. dia lagi usaha. Ini anak baik. Iya Pak. Jangan lu ganggu-ganggu lagi ya. Iya siap Pak. Udah, lu boleh pergi. Iya Pak. Urusan kita belum kelar ya Sip. Buset pakai ngancem botak. Pak. Ya. Saliman lu, anak pesantren. Korek kok mana tadi? Nah itu dipegang. Iya. Gua mau ngerokok, sampai lupa. Pakai nyariin, pakai disep-isep korek dipegangin gue. Si Ricky mah. Begitu tuh, bocah kalau ada orang tua aja tuh. Sian maknya, lu bukan apa-apa. Iya. Sama dulu dia pernah diparanin orang desa. Iya. Iya, gara-gara mukul bapaknya. Buset bukan main tuh begitu mah. Bener-bener Begitu bok. kalau dibilang nunduk, iya. Nah itu tadi mau pergi aja ngancem. Lo ngancem lu? Iya, mesti geblogin mah dari depan RT itu. Jangan itu. Anak yatim. Iya. Sama saya gitu anak yatim. Malu gak orang ya? Orang. Gua bapak gua orang. Jadi ngadu nasib gitu. Aduh. Besok sip. Kok. Iya. Kalau ada yang ganggu sini ya, udah lu langsung lapor aja ke gua. Siap, Siapapun orangnya. Sian sini ya. Dia mau bocah rajin apa? Udah baik. Ya, saya juga ngenes teh ngeliatnya teh apa sekarang kondisi bapaknya kan dengar ya lagi kurang sehat lah, lagi sakit ya. Sakit-sakitan deh kan mah. Emang ngenes juga tadi saya ngeliat begitu, itu si Ricky bener-bener bocah itu. Terus ngomong-ngomong gimana persiapan ronda malam? Lah, iya teh. Ronda mah ya kayak biasa teh, emang keliling-keliling kalau ada yang nemenin saya keliling, kalau orang saya tidur murni di gardu. Udah gampang ya. Ntar rokok kopi mah lu kemari aja ya. Rapi tuh kalau begitu mah, kalau udah dianuin mah. Kalau gua lagi keluar minta yang bini gua. Ya, siap. Saya mau lanjut nih. Ya udah. Ya, Itu peci buat sholat lu. bawa ini. Bawa aja biar rajin sholat lu. Ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah teh. Yuk. Waktu begitu cepat berlalu. Dulu aku sekolah di sini. Seneng banget rasanya. Bisa main sama teman-teman.
kerjain tugas kelompok bareng, ketawa-ketawa. Kangen deh masa-masa itu. Sekarang semuanya udah jauh berbeda. Setiap hari aku hanya bisa berjualan gorengan. Rasanya pengen balik seperti dulu lagi, yang setiap hari selalu ketemu teman-teman. Senang rasanya. Kira-kira teman-teman pada ngapain sekarang ya? Yang biasanya setiap hari sama-sama, sekarang udah pada misah-misah. Hai Nia. Emang kalau misalnya jodoh mah emang nggak kemana. Kita selalu ditemukan di mana-mana. Abang duduk di sampingnya ya. Jadi gimana nih ya? Ini kan soal perasaan abang. Abang udah lama suka sama Nia. Jadi gimana nih ya, dari dulu abang mengagumi Nia. Abang jamin kalau misalnya Nia mau jadi pacar abang, nggak bakalan susah kayak gini dagang Nia. Gimana itu Nia? Maaf bang, untuk saat ini Nia nggak kepikiran untuk hal itu. Saat ini Nia cuma mikirin cari uang buat kesehatannya bapak. Masalah bapak Nia itu semua abang yang nanggung ya. Jadi gimana? Udah bang, Nia mau pamit dulu. Tunggu Nia. Bang, lepas bang. Tunggu Nia. Ini abang serius sama Nia. Bang, lepasin bang. Tunggu. Kalau misalnya emangnya Nia nggak mau sama abang, Nia tanggung akibatnya sendiri. Bang, lepasin. Lepas Tunggu Nia. bang. Tunggu. Bang, lepas. Tolong. 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 Lepasin. Tolong. Lepasin. Lepasin. Tolong. Tolong. Lepasin. Kan gue udah bilang sama lo, buat masalah ini, gue nggak main-main sama lo. Sekarang lo tanggung akibatnya. Tapi bukan kayak gini bang caranya. Kalau Nia bilang gak mau, ya Nia gak mau. Gak mau gimana? Kan gue udah bilang, kalau misalnya lo mau jadi pacar gue bakal ngejamin semua hidup lo. Emang lo nggak kepengen hidup bahagia, termasuk bapak lo yang lagi sakit? Gue obatin. Kalau Nia bilang gak mau bang. Nia gak mau jadi tumbal buat kehidupan abang. Nia bisa nyari makan sendiri, pakai usahanya sendiri. Apaan maksud lo? Kok abang main kasar sih bang? Tolong. Gue bilang jangan berisik. Gue bilang lu jangan berisik. Gue bilang lu jangan berisik. Dengar nggak? Tolong. Gue bilang lu jangan berisik. Deketin saya.
Ya Kalau iya, aku gue bilang sama jangan saya berisik. akan teriak lebih kencang lagi. Ini gimana nih? Nia. 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 Orang ya masih hidup mana ya? Nia. Nia. Ternyata masih hidup. Cuman pingsan. Apa gua aman? Iya, akhirnya iya. Akhirnya Kasihan ya Pak Paul, punya anak satu-satunya ditinggal lagi. Apa dia masih muda harus meninggal duluin bapaknya. Assalamualaikum. Paul, sabar ya Pak. Saya turut berduka cita atas kepergiannya. Dan Pak Paul tenang aja. Saya berjanji akan mengusut tuntas masalah ini sampai selesai.
Iya Pak RT, terima kasih. Untuk sekarang kita harus mengurus jenazah Nia secepatnya, Pak. Pembunuhnya kalau bisa hukum seberat-beratnya Pak RT. Pasti Pak Paul, pasti kita akan usut. Dia udah merenggut nyawa anak saya. Iya. Pak RT, saya minta kesalahan dia dimaafkan Pak RT. Selamat dagang sama Pak RT. Iya Pak Paul. Nia anaknya baik, Nia anaknya sopan, dagangnya juga rajin. Alhamdulillah Nia belum pernah membuat kesalahan selama ada Pak Paul. Iya Pak RT. Ada aja dah. Si Ricky emang biar kerok bocah itu. Belum pernah pidian bocah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ansip. Pak RT, sip. Pak Paul, Iya Pak Ansip. turut berduka cita ya Pak Paul atas kepergian Nia Pak. Makasih Pak. Yuk. Sebaiknya kita kirim Fatihah dulu buat almarhumah supaya almarhumah lancar perjalanannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Illa hadiniyatin wa kuluniyatin soleha, khususan ila ruhi almarhumah Nia binti Sudin Paul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RT, Salah. Pak. Bang Paul, saya minta maaf. Saya kemarin saya iri sama Bang Paul. Saya tahu Bang Paul orang baik. Nia, Bapak minta maaf Neng. Bapak banyak salah. Bapak sering nyakitin hati Nia. Sekali lagi Bapak minta maaf untuk utang-utang yang ada sama saya. Akan saya sumbangkan ke masjid Bang Paul. Saya udah gak punya siapa-siapa. Cuma kenangan bersama anak saya Pak. Sekali lagi saya minta maaf Bang Paul. Bang Paul, sabar ya. Pak Sata, Iya Pak RT. inilah akibatnya karena kita sudah menanam kebencian, kedengkian pada seseorang sampai orang tersebut harus kehilangan nyawanya, Pak Sata. Iya Pak RT. Sekali lagi atas nama pribadi saya minta maaf Pak RT juga sama Pak Hansip. Saya sadar selama ini apa yang saya perbuat semuanya salah Pak RT, Bang Paul, Pak Hansip. Saya minta maaf sekali lagi. Ya Pak Sata, kita kan hidup ini bertetangga, bersosialisasi. Jadi kita sesama warga harus saling merangkul Pak Sata. Ya memang ekonomi warga itu berbeda-beda Pak Sata. Ada yang ekonominya bagus, ada yang belum bagus.
Jadi kita itu harus bersosialisasi, bertetangga, mensupport tetangga kita supaya ekonominya bagus. Begitu Pak Sata. Iya Pak RT. Dan kasus ini harus kita usut tuntas Pak Sata. Harus kita adili pelakunya sesuai hukum yang berlaku. Iya Pak RT, tolong Pak RT. Iya Pak Paul. Pak Paul tenang aja. Pasti kita akan usut tuntas. Ya sih. Kasihan anak saya Pak RT. Kita sama-sama tahu Nia ini anak yang baik dan Nia ini anak yang rajin, anaknya sopan, dan dia pun berjuang demi menghidupi bapaknya yang sedang sakit-sakitan. Mudah-mudahan kita doa bersama Nia ini, kepergiannya ini semoga husnul khotimah. Amin.